Assalamualaikum, halo semua, salam hangat dari saya. Di slide pembuka ini kita akan menempatkan GIS bukan sekadar perangkat lunak, tapi sebagai cara berpikir baru yaitu alat untuk mengintegrasikan lokasi, data, dan kebijakan sehingga keputusan pembangunan jadi lebih akurat dan berdaya guna. Bayangkan kita bukan hanya melihat peta, tetapi memahami cerita di balik titik-titik itu seperti kebutuhan masyarakat, risiko lingkungan, dan peluang ekonomi. Untuk audiens YouTube, pikirkan ini sebagai undangan. Saya akan tunjukkan bagaimana peta menjadi narasi perencanaan yang bisa mengubah kebijakan nyata. Oke, sekarang kita turun sedikit ke detail. Apa sebenarnya yang dimaksud SIG lebih dari sekadar peta? SIG. Lebih dari sekadar peta digital, SIG itu sistem komputer terintegrasi. Bukan cuma menampilkan peta, tapi mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data lokasi. Untuk perencana transportasi laut, ini berarti kita bisa memadukan batimetri, rute pelayaran, dan data logistik menjadi satu layar yang komunikatif. Contohnya, dengan SIG, rute suplai ekspor-impor bisa dianalisis berdasarkan kedalaman laut, kondisi dermaga, dan waktu tempuh truk, sehingga keputusan pembangunan dermaga bukan tebak-tebakan, tapi berbasis bukti. Saya juga ingin tekankan, SIG membantu storytelling. Presentasi data teknis menjadi pesan kebijakan yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Oke, kalau begitu apa saja komponen utama SIG yang harus kita siapkan? Arsitektur Sistem Informasi Geografis. Arsitektur SIG melibatkan 4 pilar: perangkat lunak, MIS, ArcGIS, GIS, database spasial, PostGIS, perangkat keras, server, GNSS, drone, dan sumber daya manusia, GIS analis, data scientist, perencana. Untuk proyek transportasi laut, investasi di GNSS, drone untuk survei pantai, serta kemampuan PostGIS untuk menyimpan batimetri itu krusial. Jangan lupa aspek SDM. Kemampuan menganalisis data spasial dan menerjemahkannya menjadi kebijakan adalah kompetensi yang harus dibangun di instansi pemerintah dan mitra swasta. Singkatnya, infrastruktur teknis harus diseimbangkan dengan investasi kapasitas manusia. Setelah arsitektur siap, apa keuntungan analitik yang bisa kita peroleh? Keunggulan analitik SIG dalam perencanaan. SIG memberi beberapa keunggulan. Visualisasi spasial yang memudahkan komunikasi, transformasi data mentah jadi model tata ruang, pemantauan temporal untuk melihat dinamika penggunaan lahan, serta kemampuan simulasi, misal model banjir atau dampak konstruksi pelabuhan terhadap arus laut dan ekosistem pesisir. Dalam praktik perencanaan laut, simulasi ini penting untuk menilai dampak sedimentasi pada alur pelayaran atau risiko erosi pantai akibat pembangunan. Penting juga untuk menggabungkan hasil ini ke dalam materi sosialisasi kepada pemangku kepentingan agar keputusan lebih inklusif. Sekarang kita masuk ke hal yang sangat teknis tapi fundamental. Struktur data, fondasi analisis spasial data itu raja, baik vektor, titik, garis, poligon, maupun raster, citra satelit, DEM. Di sisi atribut, kita butuh data kualitatif, jenis penggunaan lahan, dan kuantitatif, kapasitas dermaga, volume kargo, PDRB. Untuk transportasi laut, integrasi DEM dengan batimetri dan citra satelit memungkinkan analisis aksesibilitas dan risiko. Kunci operasionalnya, standar metadata, validasi lapangan, ground truth, dan interoperabilitas format supaya data antar institusi dapat dipakai bersama. Tanpa fondasi data yang kuat, semua analisis canggih akan rapuh. Mari lihat bagaimana SIG dipakai di skala kebijakan nasional. SIG sebagai instrumen kebijakan nasional. SIG bukan alat akademi semata. Ini instrumen kebijakan. Contoh praktik, pemetaan kawasan industri untuk rencana induk, peta zona bahaya Merapi untuk tata ruang aman, hingga monitoring deforestasi. Untuk perencanaan laut, pemetaan zona pesisir, RZWP3K, membantu menghindari konflik ruang antara pelabuhan, kawasan pariwisata, dan konservasi. Juga, data spasial memudahkan prioritisasi investasi infrastruktur, mana yang harus dibangun dulu untuk memaksimalkan dampak ekonomi dan meminimalkan risiko lingkungan. Ini memperkuat proses penganggaran yang berpusat pada bukti. Selanjutnya, kita susun siklus hidup perencanaan berbasis spasial, dari identifikasi sampai implementasi. Siklus hidup perencanaan berbasis spasial siklusnya 4 langkah. 1. Identifikasi potensi masalah, MIS. Pemetaan lahan pangan atau lokasi pelabuhan alternatif. 2. Analisis pemodelan spasial, membuat skenario, uji sensitivitas. 3. Perencanaan, integrasikan ke dokumen RPJMN RTRW RZWP3K. 4. Implementasi, tentukan trase jalan tol, lokasi dermaga, dan pengawasan lapangan. Untuk transportasi laut, ini berarti memadukan model rute pelayaran, analisis waktu tempuh ke hinterland, dan kajian lingkungan. Saran saya, jadikan siklus ini iteratif. Hasil implementasi harus kembali jadi data untuk analisis berikutnya agar perencanaan menjadi adaptif dan belajar terus. Setelah implementasi, bagaimana kita jaga agar kebijakan tetap responsif? Lanjut ke monitoring real-time, pengawasan real-time dan kebijakan adaptif. Di era digital kita bisa monitoring real-time. Dashboard geospasial memantau progres fisik infrastruktur, citra satelit multitemporal mendeteksi anomali lingkungan, dan feedback log kebijakan memperbaiki rencana. Untuk sektor maritim, integrasikan data AIS, Automatic Identification System, sensor dermaga, dan laporan lapangan ke dashboard terpadu. SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, mendukung transparansi,
Publikasikan layar yang relevan untuk publik dan pemangku kepentingan sehingga pengawasan tak hanya top-down, tapi juga partisipatif. Hasilnya kebijakan lebih cepat beradaptasi terhadap kondisi nyata. Sekarang kita fokus pada studi kasus. Penerapan SIG untuk perencanaan transportasi laut, studi kasus. Perencanaan transportasi laut, beberapa poin teknis penting. A. Kelaikan laut batimetri, kedalaman menentukan jenis kapal dan draft dermaga. B. Zonasi pesisir, RZWP 3K. Sinkronisasi agar pengembangan pelabuhan tidak bertabrakan dengan konservasi atau zona wisata. C. Konektivitas hinterland, model waktu tempuh truk. Multimodal logistik. D. Multikriteria analisis, MIS. AHP, menimbang aspek teknis, ekonomi, lingkungan, akses pasar. Praktik terbaik, gabungkan survei lapangan, konsultasi publik, dan analisis spasial dalam satu paket keputusan. Untuk perencana, jangan hanya menentukan lokasi. Desain juga jaringan logistik yang menghubungkan pelabuhan ke pusat produksi dan distribusi. Kita tutup dengan visi besar dan ajakan tindakan. Kesimpulan visi masa depan, kita menutup dengan visi, menuju perencanaan cerdas Indonesia 2045. SIG menjadi fondasi untuk Smart Green City, ketahanan pangan dan energi melalui pemetaan presisi, serta percepatan konektivitas global lewat integrasi infrastruktur strategis. Pesan utama bagi pembuat kebijakan dan perencana, invest in data, invest in people, and institutionalize spatial workflows, sehingga perencanaan tidak bergantung pada orang tertentu, tapi menjadi proses berkelanjutan dan transparan. Untuk audiens YouTube, tantangannya adalah membawa teknologi ini dari presentasi ke implementasi nyata. Mari jadikan peta kita sebagai peta jalan menuju masa depan yang lebih tangguh dan adil.